Mereka order tuh sampai ke Malaysia juga kita nih bos. Iya kan? Udah pernah ke Malaysia produk bos nih kalau belum tahu. Asli. Kita memulai pemotongan yang standar racing harian. Standar racing harian. Pemotongan Betul-betul kayak trompet nih model isiannya nih. Ini berapa lama juga pembuatan ini bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi nih sama saya di hari ini. Di hari ini kita akan memperkenalkan untuk di sebuah bobokan knalpot ala mechanical bar nih bro ya. Kebetulan kita nih pas ada di markas. Teman-teman kan pada penasaran kan siapa dia mekanik bobok knalpot di Kalbar ini yang cukup terkenal, yang cukup beken juga, yang tidak asing lagi nih. Mungkin untuk di area Kalbar kan mungkin udah banyak yang kenal untuk mekanik bobok knalpot ini, dan saya akan memperkenalkan untuk teman-teman semua untuk di daerah luar, soalnya udah banyak pada order juga sama objek di sini untuk di bobok garing merincing, bobok trompet super, dan bermacam juga lah untuk bobokan di sini. Dan saya akan memperkenalkan sekarang untuk di awal Happy New Year di 2020, dan semoga aja teman-teman semua, semoga aja tambah sukses dan murah rezeki dan diberi kesehatan untuk semuanya. Pengen yang udah penasaran siapa dia orangnya. Oke, kita langsung saja bro ya. Take it on. Halo bos, selamat sore bos. Mr. J. Selamat sore, apa kabar nih bos? Oh, nih saya ini ada kedatangan untuk memperkenalkan buat teman-teman kita nih, ini yang lama tidak muncul di media sosial. Jadi tidak apa ya, kita ambil memperkenalkan buat teman-teman ke media sosial kita nih di channel YouTube Mr. Jack TV. Oh, tidak masalah. Yang pada suka nih untuk bobokan ala mechanical bar yang udah kita perkenalkan buat teman-teman semua nih yang udah pada nonton nih. Ini teman-teman udah banyak penasaran nih, ada berapa ciri khas untuk bobokan ala mechanical bar nih? Oh, kalau masalah belahan knalpot itu ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis. Ada garing gemerincing, standar racing, trompet super, trompet ngebas, dan terakhir chamber balap. Itu yang paling chamber balap. Jadi sebelum ini tadi lupa nih, udah kita memperkenalkan untuk produk yang kita keluarkan untuk di bos kita nih. Cuman saya ingin perkenalkan dulu nih. Ini ngomong-ngomong namanya bos kita nih, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa nih? Saya Akong. Kalau nama FB-nya Kennedy Lee. Kennedy Lee ya. Dan asli di mana nih? Asli orang Kalimantan Barat. Sungai Pinyo ya? Pinyo. Wah, nih teman-teman pada nggak percaya kan nih, aslinya untuk si Akong ini aslinya anak Kalbar. Letak kota kecilnya di Sungai Pinyo, itu kota kecil saya juga, Sungai Pinyo, yang nggak seberapa juga pasarnya. Nah, di sini tempatnya untuk di suasana ini. Jadi bro ya, untuk orderan kita ini yang teman-teman pada order juga di Instagram Mr. Jack TV, yaitu saya sendiri, itu produk yang udah kita dapat, yang udah mereka order tuh sampai ke Malaysia juga kita nih bos. Iya kan? Udah pernah ke Malaysia produk bos nih kalau belum tahu. Asli di mana ya? Seruyan. Bukan Seruyan, yang Malaysia. Itu Muhammad Rizal. Itunya namanya untuk yang di Malaysia tuh. Pernah sampai ke sana Malaysia satu. Untuk bobokan trompet super kalau nggak salah. Terkenal juga. Terkenal juga. Cuman agak susah juga pengirimannya. Kalau enggak kan banyak juga yang minat dari Malaysia nih. Cuman yang lebih banyak sih emang daerah luar Kalimantan, daerah Indonesia. Cuman baru satu, yang luar negeri baru satu, Malaysia. Bobokan Sungai Pinyo nih, baru sampai ke Malaysia. Kan buat teman-teman semua nih, inilah mekanik kita yang teman-teman pada order sama saya kerjakan. Di sinilah tempat bobok knalpotnya. Mungkin sekarang ada project apa nih bos? Hari ini bos? Kalau hari ini Mr. J sangat beruntung. Saya dapat orderan dari Sintang nih, pas kebetulan ada 2 kotak nih, ada sekitar kopi yang belum dikerjakan. Wow, ini orderan dari Sintang knalpot standar ranking bos? Iya, kenapa original ranking? Berapa dus? Ini 2 dus. 2 dus? Kopi. 10 piece ya? Palu, pas kebetulan ini kita mendatangin bos Akong yang udah mendapat orderan dari Sintang, mungkin udah langganan nih bos? Ya, ini langganan tiap bulan nih kayaknya nih. Tiap bulan ya? Iya. Oh,
Mungkin teman-teman ingin berlangganan juga untuk dibobok knalpot ala Mechanical Bar nih, mungkin ada diskon juga kalau udah langganan seperti ini bos ya? Pastilah, kalau langganan pasti ada diskon. Udah pasti ya? Kalau kita langganan kayak gini, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman ada ingin tahu untuk harga knalpot yang sebelum kita unboxing nih untuk di bobok knalpot bisa ini pakai apa nih? Pakai 1/2 yang langganan atau bisa pakai piece? Berapa piece? Kalau langganan atau konsumen itu beda harganya ya. Kalau per batangnya kalau kita hitung itu harga jualnya 850 sama ongkos belanja udah siap pakai. Udah siap pakai, itu bagian belakang aja kan? Iya, bagian tabungan. Tidak termasuk leher, tidak masuk yang lain. Itu bagian perut. Bagian perut aja. Kalau kita langganan misalnya 5 piece itu kita diskonkan harga kita 500.000 per batangnya. Oh, kalau teman-teman ingin mau berlangganan yang ingin mau dipasarkan lagi dalam 5 piece itu dalam per batangnya dihitung 800.000. Diskon 50.000 per batang. Diskon 50.000 per batang. Cuman kalau untuk pemakaian sendiri untuk pesanan satu itu per batangnya dihitung 850 gitu ya bos ya? Ya. Oke, jadi biar teman-teman pada jelas semua ya, kita nih langsung saja membicarakan sama mekanik kita nih. Jadi sebelumnya yang bos sudah meluncurkan untuk produk-produk bobokan nih, itu diberi apa nama produk punya bos nih? Soalnya kan udah lama saya kenal nih bos. Sebenarnya kita nggak pakai produk nama apa Kayak ya? merek gitu. Nggak ada, itu kita pakai kebanyakan orang taunya bikinan Akong. Oh, bikin anakong gitu. Oh. Jadi boleh kita review untuk aja nih bos. Biar teman-teman ingin tahu juga untuk knalpot yang masih standar original yang akan dikerjakan berapa jenis untuk di suaranya nih? Kardus pertama kita buka. Ya. Jadi ada 10 piece ya? Ya, 10 piece. Oh, 10 piece. Wih, lumayan juga nih. Ini betul-betul knalpot yang masih original juga ya. Iya kan? Ada. Oh ya, ini kita udah keluarkan bro ya untuk dibobokan yang akan diproses. Jadi itu langsung diproses, dikerjakan bos? Iya, kita langsung memulai proses pemotongan ya. Langsung proses Ini pemotongan. kita belahnya ada 2 jenis permintaan konsumen. Ada berapa jenis? Pertama dia minta trompet super dan satu jenisnya standar racing. Oh, trompet super sama standar racing. Nah, itu permintaan langganan saya. Oh ya. Berarti cuma 2 itu ya yang sering yang di order ya? Yang lagi tren kalau di bagian di sana di daerah Sintang itu rata-rata trompet super sama standar racing harian. Jadi kalau menurut bos nih yang tahu nih, katanya lagi tren yang di Sintang ini trompet super sama standar racing ya? Iya. Jadi kalau diperbandingkan di sini yang bos terima pengerjaan itu emang betul-betul di suara sound ini? Memang kalau rata-rata pesanan kita di Karban ini rata-rata kebanyakan trompet super ya. Nah, itu pun tergantung daerahnya lah. Oh, berarti yang ini yang sering trompet super yang kebanyakan ya? Yang kebanyakan yang diminati ya? Dia untuk harian enak, untuk di kebun enak. Oh, apalagi untuk di abagi lebih enak juga ya? Itu kalau standar udah enak, apalagi dari genap. Jadi memang betul-betul kalau ada knalpot standar udah di reset, udah dibobok, itu memang betul-betul untuk menambah tenaga motor bos ya? Iya. Memang betul-betul beda gitu ya? Oke. Oke. Kita mulai proses pemotongan. Oke bos, lanjut bos, kita lanjut lihat pemotongan langsung yang akan dikerjakan 10 piece langsung nih bos ya, pemotongannya nih. Kita pemotongan awal Pemotongan awal. yang pastinya kita sediakan kacamata. Oh, ini kacamatanya perlu juga nih, kacamatanya bro. Ini kacamata sebagai pengaman juga nih, perlu juga. Mata ini nomor 1, perlu dijaga. Tidak boleh tidak boleh diremehkan. Jadi langsung pemotongan nih. Jadi udah terpotong untuk di resetan di trompet super ya. Trompet super harian. Trompet super harian nih bro. Nih ada sekaknya, ada berapa butir sekak? Ada 4 bos ya. Iya. Ada 4 di dalam tuh bro. Ini bagian titik sekak semua. Jadi ada 4 sekak. 4 sekak standar original. Standar original ada 4 sekak nih bro. Dan seperti inilah yang akan diproses di pemotongan di sambungan pas ini ya. Ini trompet super. Jadi kalau yang satunya lagi yang akan dipotong standar racing. Standar racing. Beda potongan ya? Beda potongannya. Beda potongan. Oke. Oke.
Mending. Yang Oke. terakhir. Oh, ini jadi untuk pelanjutan untuk pemotongan di apa nih, Bos? Ini yang terakhir nih, terakhir ini pemotongannya udah semua. Udah Sisa semua. yang Dan terakhir, kita memulai pemotongan yang standar racing harian. standar racing harian. Pemotongan di bagian di sini. Jadi saya ambil singkat aja nih bro ya, untuk pemotongan untuk di 10 piece knalpot ini udah terpotong semua di sini nih. Ini udah terpotong semua, jadi 55 nih untuk sesuai pesanan yang dipesan teman kita nih, yang dari Sintang nih. Trompet supernya ada 5, dan untuk di standar racingnya juga ada 5 yang akan diproses. Kan betul-betul mantul untuk di produk kualitas di Bay Akung ini bro, yang akan kita pasarkan nih. Oke, kita Bobok knalpot nih, menurut bos nih pengalamannya udah berapa tahun nih? Kalau boleh tahu. Dulu awalnya saya di bagian ketuk bodi ya. Sejak memulai belalang knalpot ini dari Ketok tahun- bodi di ini apa tuh? Bidang apa tuh? itu di bidang ketuk bodi itu ibarat tuh bengkel bodi, bengkel bodi. Mobil. Bodi, bodi. Oh, pernah dikerja di bengkel mobil. Jadi beralih ke bidang ini nih, bidang knalpot pada tahun 2000-an. 2000-an. Sampai 2020 nih, sekarang nih. Iya. Oh, lama sekali juga ya, Bos ya. Profesinya luar biasa sekali nih, Bro. Untuk pengerjaan untuk di profesi di bobok knalpot ini udah berapa tahun ngomong-ngomongnya, dari 2000 sampai 2020. 20 tahunan. 20 tahunan ya. Berarti sama dong pengalaman dengan Mr. Jack nih di bidang perbengkelan nih. Saya juga mengenal dari Bodo Balenya itu di tahun 2000 pengenalan bengkel. Dari nol, itu dari nol juga saya itu bos, belajar bengkelnya. Sampai sekarang. Jadi ngomong-ngomong ini untuk risetan yang udah dibuat nih bos. Ini apa nih bos yang dibilang, ini apa ini namanya ini? Saya tak tahu juga, tidak pernah lihat nih di dalaman isian ini untuk ini kah? Untuk kenapa nih kah? Ini itu namanya kerucut ya, tapi dia mirip trompet, makanya dibilangin trompet super untuk Eric King. Oh, ini jadi ada isiannya bro di dalam knalpot yang udah dipotong-potong. Jadi mau ngisi di dalam ini ya, mau dikasih ini ya, mau dikasih trompet. Jadi memang betul-betul kayak trompet ya. Betulan untuk di akhir tahun, di awal tahun 2020 nih, kita nih belum pernah tiup trompet untuk di Happy New Year 2020. Kita tiup dulu bro ya. Bup bup bup. Ini memang betul-betul kayak trompet nih model isiannya nih. Ini memang betul-betul kayak trompet nih model isiannya nih. Ini berapa lama juga pembuatan ini bos? Ini dia pengerjaannya memakan waktu dengan jaringan, kalau untuk satu batang knalpot sekitar 1 jaman lagi Pak, sama bikin lubangnya. Oh ya, ini bahannya dibuat dari apa nih bahannya nih? Bahannya dari drum bekas. Drum karbet ya? Iya. Oh, bahannya dari drum karbet. Drum limbah. Drum limbah, jadi dipergunakan juga. Ini kalau ketebalan plat nih berapa mili nih platnya nih? Ini ketebalannya paling nggak sampai itu, paling 6 mili. 6 mili ya ketebalannya? Jadi pas gitu ketebalannya? Ya. Jadi kalau terlalu tebal nggak bagus juga ya? Itu kalau terlalu tebal itu pengaruhnya bunyinya kurang bagus. Kurang bagus ya? Minimal 6 mili? 6 mili. 6 mili. Kalau ini kalau dilihat dari trompet ini untuk saringannya mana nih? Ini untuk yang pemotongan kayak gini yang dinamakan trompet super ya. Trompet super. Jadi pemasangan seperti inilah pemasangannya ya. Kalau dilihat kira-kira ya di dalam ya. Yang dimasukkan ke dalam kok udah sekak, udah terbuang ya. Iya. Oh ya. Kalau yang untuk di standar racing yang mana nih bos? Standar racing dia ukurannya pemotongan kan di tengah. Di tengah. Jadi ini agak pendek. Yang ini ya agak pendek. Ini beda potongannya nih standar racing. Oh beda, jadi peluang untuk ditabung volume ini lebih besarin ya kalau dilihat dari standar racing. Iya. Trompet super. Volumenya lebih besaran yang standar racing. Lebih standar racing. Jadi lebih enak untuk jalan jauh ini nampaknya nih kalau yang. Kalau untuk trek-trek pacu lebih enak standar racing. Ya. Oh. Jadi ini perbedaannya untuk volume diameternya memang agak beda juga isian untuk di ini, untuk di trompet super sama standar racing. Memang
Tergantung settingan juga lagi bos ya. Tergantung settingan mekanik. Tergantung settingan mesinnya ada lagi untuk di motor. Yang pasti power mesin harus sehat, kita jangan mati. Oh ya, emang betul-betul harus dikondisikan dulu, di spek mesinnya harus dikondisikan dulu, yang akan di reset untuk di dua bobokan knalpot ini standar racing sama trompet super yang menggunakan seperti corong seperti ini nih bro. Mantul juga untuk di suaranya nanti mungkin nih. Yang penting mesinnya sehat nih. Ini dalam pengerjaan sebanyak ini berapa lama bos mengerjakan kira-kira nih? Kalau kita dikebutkan pengerjaannya paling lah 3 hari udah kelar semua. 3 hari udah kelar semua ya? Cuman ini bro ya, saya sebenarnya mohon maaf juga nih bro buat teman yang pada nonton nih. Untuk ukuran-ukuran kita nih tidak terlalu bisa detail ya untuk dibahas untuk masalah ukuran dari saringan. Cuman kita kan ada pernah bahas tuh di video sebelumnya tuh, walaupun nggak seberapa. Ya bos ya? Iya. Nah, cuma kita ngelihatkan isiannya aja di dalaman knalpot ini yang udah kita melakukan pemotongan yang akan kita proses di video, mungkin di video di next berikutnya kali ini untuk proses pengerjaan ini nih bos ya. Pembuangan sekat kita nanti bisa langsung kan ke Mr. Jet TV, kita rekaman langsung nanti. Allah, ini bro diberi kesempatan lagi, saya banyak terima kasih nih bro. Nih Dan teman. langsung pengerjaan pembuangan sekat dan cek soundnya nanti. Oh ya, ini soal teman-teman kita nih kadang nih pingin tahu, kadang penasaran pengerjaan itu seperti apa yang dikerjakan gitu kadang biar enggak banyak nanya-nanya gitu, biar mereka tuh udah diberi gambaran seperti ini biar bisa berpikir sendiri gitu ya. Ya bro ya, enggak masalah bro ya, enggak terlalu detail ya bro ya. Bisa nih yang udah tidak asing lagi untuk di Kalbar mekanik nih, soalnya penanganan untuk di knalpot balap si Akong ini juga menangani. Semuanya tuh lari ke sini, yang dikerjakan dari mana-mana untuk daerah tuh lari ke sini semua bos ya. Tidak ada lain. Kalau di Kalbar kita yang megang. Yang megang nih, tidak ada yang lain. Yang megang nih cuma si Akong. Soalnya mereka udah percaya penuh untuk di pengelasannya itu memang betul-betul rapi dan cukup halus gitu. Memang betul-betul kuat lagi pengelasan itu, tidak mudah gampang retak atau patah gitu. Untuk di penyambungan ulang untuk di knalpotnya. Saya cukup sampai di sini dulu untuk pengenalan bobokan untuk di alam mekanik Kalbar ini by produk Akong. Buat teman-teman cukup sekian dulu nih untuk pembahasan masalah bobok knalpot, dan buat teman yang sudah pada menonton untuk di video ini saya ucapkan banyak terima kasih banyak nih bro buat atas support dan dukungannya, dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kamu, dan jangan lupa bro subscribe untuk di channel YouTube Mr. Jack TV biar Om Jack di sini biar tambah semangat untuk berbagi wawasan penuh buat teman-teman yang pada suka nih ngoprek-ngoprek motornya, yang buat di gaspol terus motornya. Dan cukup sekian dulu, terima kasih, assalamualaikum, sampai jumpa, bye bye.